Tren itu relatif teman-teman ya. Yang paling akurat itu adalah tren di mana tempat teman-teman mengambil keputusan. Bukan daily, bukan juga H4, tapi time frame yang akan teman-teman untuk ambil entry ya. Di mana time frame-nya di sana teman-teman ambil entry. Nah, itulah tren yang akurat buat teman-teman. Pertanyaan klasik yang mungkin teman-teman trader pertanyakan ya, Mas Teguh, sebenarnya saya perlu melihat trennya itu di daily kah atau di H4 atau di H1? Nah, kalau misalnya teman-teman ngelihat tren di daily atau di H4 atau di H1, maka teman-teman, saya yakin teman-teman akan sangat bingung, akan sangat ragu untuk mengambil keputusan. Baik itu teman-teman mau jadi buyer kah atau menjadi seller kah, teman-teman nggak akan berhenti untuk untuk terlibat konflik dengan teman-teman sendiri, dengan diri sendiri ya. Saya harus menjadi apa? Maka dari itu teman-teman, maka lihatlah tren di mana akan teman-teman ambil keputusannya, menjadi buyer kah atau menjadi seller kah atau tidak melakukan aktivitas trading. Nah, jadi lihat time frame di mana teman-teman akan entry ya. Oke, kalau di sini teman-teman ya, jawaban yang sebenarnya harus teman-teman ketahui terlebih dahulu adalah teman-teman perlu tahu dulu fungsi tren itu seperti apa sih. Tren itu kan adalah mengikuti pasar ya. Mengikuti pasar, kalau misalnya teman-teman lihat di time frame kecil, ya berarti trennya akan bergerak atau follow trennya ya akan bergerak dengan sesuai jangka waktu dari time frame tersebut gitu ya. Kalau misalnya dia akan bolak-balik gitu, akan bolak-balik. Dia akan mengikuti tren time frame kecil terlebih dahulu, kemudian naik ke H1 dia akan ngikutin H1, naik ke H4 dia juga akan ngikutin H4, dan naik ke daily-nya juga dia akan ngikutin daily. Nah, kalau teman-teman melihatnya contoh, teman-teman mau lihat di daily. Di daily-nya teman-teman melihat downtrend. Kemudian di H4-nya ternyata masih downtrend dan di H1-nya ternyata udah uptrend. Nah, ini apa yang harus saya lakukan? Ya, akan jadi bingung kan? Teman-teman nggak akan lagi dapetin jawaban yang akan mendukung teman-teman. Kayaknya saya harus diam. Padahal masih ada kesempatan teman-teman untuk entry di daily-nya atau di H4-nya sebagai seller. Tapi karena berhubung di H1-nya sudah jadi uptrend, teman-teman tidak mengambil keputusan gitu ya. Seharusnya bisa jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mengambil keputusan di H1-nya adalah sebagai uptrend, bisa jadi malahan profit juga gitu ya. Oke, saya bahas deh sebelumnya ya. Sebenarnya ada dua pendekatan untuk melihat tren. Harusnya sih teman-teman trader di sini ya, udah tahu tren itu bisa dilihat jadi sesuai dengan strateginya yang digunakan. Yang bisa teman-teman lihat yang pertama adalah menggunakan iTrend. Dan yang kedua adalah menggunakan EMA, ya, Exponential Moving Average. Nah, pada kesempatan di video kali ini, saya akan bahas lebih detailnya, lebih dalamnya adalah dengan menggunakan Exponential Moving Average. Ya. Oke, teman-teman, kita bahas langsung ya. Saya akan langsung praktekkan di chartnya ya. Ini karena banyak banget teman-teman, Mas Teguh tolong dipraktekin dong. Kalau banyak bicara, saya juga nggak ngerti. Jadi, saya akan coba implementasikan ke dalam sebuah chart seperti ini, teman-teman. So, teman-teman, di sini sudah ada pair XAUUSD ya. Siapa yang ada pending order di XAUUSD atau lagi running transaksi di XAUUSD, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke. Nah, teman-teman, di XAUUSD ini ada dua time frame, teman-teman ya, yaitu time frame daily dan hourly ya, 1H. Yang mana ini 1 hari dan ini 1 jam ya, sama aja ya, teman-teman ya. Oke. Di XAUUSD di daily ini confirm uptrend ya. Kita lihat dari para EMA, di sini ada EMA 20, di sini EMA 50, di sini EMA 100 dan ini EMA 200. Menunjukkan bahwa trennya lagi up. Kenapa? Ditunjukkan dari garis para EMA-nya ya, sejajar atau garis para EMA-nya ini semuanya di atas EMA 200 menunjukkan bahwa dia adalah uptrend. Begitu pula teman-teman lihat di sini di time frame H1-nya EMA 20 50, 100, dan 200-nya masih sesuai dengan seiring sejalan dia. Masih sesuai dengan arahnya, jadi tetap uptrend. So, kalau misalnya dilihat dari keadaan seperti ini, teman-teman, ini menunjukkan bahwa mereka time frame 2 ini, daily dan H1-nya adalah confirm uptrend ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tambahin kalau misalnya kita lihat mau time frame H4, berarti time frame H4 ini H1-nya saya ganti 240 teman-teman menjadi H4. Oh, ternyata H4-nya juga masih dalam keadaan confirm uptrend. So, ada 3 time frame ya di XAUUSD, time frame daily, time frame 4H dan time frame 1H itu menunjukkan bahwa dia uptrend. Oke, waktunya nge-buy dong.
Gampang kalau misalnya teman-teman ngelihat keadaannya seperti ini. Bagaimana keadaannya kalau misalnya teman-teman lihat seperti ini? Di time frame 60 ya. Kita bahas di time frame ini aja ya, di pair SAUUSD teman-teman. Contoh di sini ya. Ini dia ada ini. Ini dalam keadaan downtrend teman-teman. Oke. Ini dalam keadaan downtrend. Sorry, sepertinya saya perlu synckan ke sebelah sana. No sync layar. Nah, ini dia ya. Di sini dia, ya. Kecil banget ya kalau di daily. Ini adalah chart H1, ya, teman-teman bisa lihat. Ini adalah chart H1. Sedangkan di sini adalah chart daily. Kalau misalnya teman-teman lihat kemari, ya, teman-teman melihat, oke, saya akan menjadi downtrend di time frame H1. Maka teman-teman hanya fokus untuk menjadi seller berarti ya. Sedangkan di mana ini? Di SAUUSD di daily, teman-teman fokus hanya menjadi buyer. Maka teman-teman hanya perlu melihat UFO demand berarti ya. Atau IZON demand. Sedangkan di SAUUSD H1, teman-teman hanya fokus melihat UFO atau IZON supply. Paham ya sampai sini ya? Jadi nggak usah terkontaminasi dengan SAUUSD daily-nya ini uptrend. Sedangkan SAUUSD H1-nya ini downtrend. Mana yang harus saya pilih? Ya kan? Pilih kiri atau pilih kanan? Pilih daily atau pilih H1? Nggak perlu teman-teman pusingkan ya. Teman-teman hanya fokus melihat. Kalau misalnya mau entry-nya di daily, maka fokusnya sama time frame daily. Ya, keadaan daily. Keadaan daily, contoh misalnya ada setup di sini. Ya udah fokus. Berarti kalau misalnya harga nyentuh ini, saya akan buy. Nah, ini dia ya. Kalau ada di sini, saya akan nge-buy. Oke, paham ya? Kemudian, kalau misalnya teman-teman lihat di SAUUSD di H1, ini kan confirm downtrend. Maka, berarti saya fokus menjadi seller. Ini biar saya ubah dulu warnanya menjadi abu-abu, biar kelihatan. Ya. Berarti saya fokus menjadi seller. Sellernya di mana? Sellernya ada di sini. Ini ada UFO, supply, sell. Oke, kita bawa warna kuning. Nah, ini dia. Ini sebagai supply di H1, ini sebagai demand di D1. Ya. Jadi, yes, kalau kayak gitu berarti bertolak belakang dong Mas sama daily. Enggak penting, teman-teman. Kita kan punya aturan. Contoh misalnya teman-teman mau mengambil aturan untuk taking profitnya, sistemnya ya, sistem taking profitnya seperti apa? Mau ngambil TP1 kah atau TP2 kah atau TP3 kah gitu ya. Contoh, kalau misalnya teman-teman mau ngambil TP3, ngikutin tren, kemudian ngambil TP3, sangat bisa, sangat worth it kok. Nih ya. Ini kita ambil TP3, daerah sini misalnya. Oke, sedangkan ini kita ambil TP3 juga, contoh misalnya ya. Daily-nya, kita ambil TP3 juga. Oke, kita tunggu aja nanti apa yang terjadi, teman-teman. Ya. Kita jalankan masing-masing. Ya. Ini harga sudah masuk, ini belum masuk. Ya. Ini sudah kena, sudah masuk. TP3 selesai. Dan ini baru kena, baru nyentuh. Ya. Yang ini profit, yang ini juga profit. Yang ini profit, yang ini juga profit. Daily-nya profit, hourly-nya juga profit. Jadi seharusnya teman-teman nggak perlu pusing, tidak perlu memusingkan ya, perlu pilih daily kah atau perlu time frame H1 kah gitu ya. Di sini misalnya harga masuk ya, drop, sentuh TP3 di sini. Kemudian di sini teman-teman lihat lagi, ini ada setup lagi ternyata, ada area lagi. Ada area lagi menarik di sini. Kalau misalnya teman-teman ambil lagi, ini sudah harga masuk di sini, saya yakin sini sudah TP3 lagi. Ya, kita tinggal tarik aja. Ya, ini aja kita ganti. Ya. Nah ini. Oke, ya ini TP2 ya. Harga masuk sudah sentuh TP2 di sini. Ya. Terus kalau misalnya kita jalankan lagi, tidak sampai TP3, harga balik masuk lagi ya. Kena stop loss ya. Kena stop loss. Sedangkan di sini sudah sampai TP1. Jadi yang ini juga profit ya, ada dapat 3R, di sini dapat 6R. Ya, di sini dapat 6R, di sini dapat 3R, 5R, di sini udah TP1. Ya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu pusing, nggak usah terlalu ragu-ragu juga untuk melihat ketika teman-teman diadukan dengan dua time frame yang berbeda dari trennya ya. Ambil aja. Jadi jangan dicampur adukan strateginya. Jadi ada strategi yang melihat trennya di daily dan eksekusinya di
H1, yes, itu yang diajarin sama Mas Dwi Anggara di seminar ya. Tapi nggak usah dicampur adukan. Jadi mana yang mana yang bagus, mana yang probability-nya tinggi. Yang probability-nya yang tinggi adalah yang teman-teman lakukan sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan strateginya ya. Jangan dicampur adukan teman-teman. Yang pertama di sini lihat daily-nya trend ya. Menggunakan iTrend misalnya. Kemudian teman-teman entry juga di daily-nya di time frame daily-nya juga teman-teman entry gitu ya. Entry sebagai teman-teman lihat karena iTrend-nya adalah confirm down, entry-nya sell. Padahal kalau misalnya dilihat dari dari trennya ya, tren dari para EMA-nya ini adalah uptrend. Jadi jangan sampai teman-teman mencampur adukkan strateginya ya dari sistem yang akan teman-teman ambil gitu ya. Nah, teman-teman ya, Anda bisa saja buy di H1, sedangkan trader lain bisa saja nge-sell di daily. Dan itu juga oke, teman-teman. Asal teman-teman entry-nya atau dilakukannya di area unfill order atau di I-zone. Maka masing-masing dari trader tersebut sah ya. Masing-masing dari trader tersebut bisa saja menghasilkan profit seperti yang dicontohkan tadi di SAUUSD ya. Kemudian tidak ada yang tidak valid. Selama itu dilakukan dengan cara yang benar, strategi yang benar, sesuai dengan rule-nya, maka itu valid, teman-teman. Itu aja mungkin video dari saya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. See you and